Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo adik-adik semuanya, wah senang sekali nih ya Lause Jul hari ini bersama nggak sendirian, Lause ditemani sama Lause Elvina. Halo. Ya, minggu ini Lause kita bertemu lagi nih sama adik-adik sekolah minggu. Boleh menyapa walaupun masih dalam keadaan online ya tentunya, tapi ini nggak mengurangi rasa sukacita kita ya Lause ya. Betul sekali. Karena kita masih bisa beribadah, masih bisa bernapas, bahkan kita masih Tuhan membuat kita lebih berharga gitu ya. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya nih gak boleh lemes-lemes ya Lause ya. Kita harus semangat. Kita pasti bisa ya Lause ya. Kalau bersama Tuhan kita itu pasti bisa. Jadi kita minggu ini mau bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, sebelum mulai ibadah ini kita mau Lause undang bangkit berdiri semuanya ya. Berdiri ya walaupun dari rumah ya Lause ya. Kita walaupun misalnya Lause aku kecil atau yang besar atau tinggi mau kurus mau kita apapun, kalau bersama Tuhan pasti kita bisa ya Lause ya. Ya adik-adik sekolah minggu kita mau mengangkat pujian bersama Tuhan, Big or Small. Semuanya ikuti gerakan Lause ya. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa, sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa, ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita angkat lagu pujian dari awal. Big or small? Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa, ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku. Sa-sa-sa sekali lagi. Sa-sa-sa aku bisa, ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, adik-adik semua, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa membantu kami, melindungi kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Bantulah kami agar kami dapat bersungguh-sungguh sepenuh hati ibadah padamu ya Tuhan. Dan bantulah agar kami dapat mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Bantulah juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mungkin kan di sini Lose sudah ada ya yang mungkin sekolahnya offline atau sekolahnya yang sudah offline yang udah masuk sekolah. Ada nggak sih Lose yang di sini adik-adik suka bertengkar, suka marah-marah kerjanya Lose? Ya, pasti Mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Ada nggak ya suka marah-marah ya? Kayaknya kalau anak sekolah minggu GKI nggak ada yang suka marah-marah ya Lose ya. Baik-baik semua ya. Kita juga nggak boleh marah-marah ya Lose ya. Karena kita memiliki apa namanya adik-adik? Kasih. Ya, kita punya kasih dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh berantem. Kita nggak boleh ejek-ejek teman. Kita nggak boleh berkelahi karena kita punya kasih seperti kasih Yesus. Nah, kita akan lagu pujian KASIH. Semuanya boleh berdiri ya, masih berdiri. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kasihan. Punya adik atau punya saudara, punya kakak, nggak boleh berantem di rumah ya Lose ya. Sabar lagi ya. Iya, sama teman-teman juga nggak boleh karena kita memiliki kasih seperti kasih Yesus. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Lose. Adik-adik sekolah minggu boleh mempersiapkan ya, boleh ambil laptopnya dulu, bukunya dulu, atau penanya untuk mencatat ya. Nah, kan sebentar lagi nih Lose kita sudah memasukin. Mau bulan apa nih Lose ya? Mau mendekati? Bulan apa ya sebentar lagi? Nah, kita mau mendekati bulan Desember. Nah, sebentar lagi kita merayakan Natal juga. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah siap-siapnya kita mau merasakan sukacita Natal juga nantinya. Walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya Lose ya. Nah, kita mau angkat lagu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil sikap supaya yang lebih baik. Boleh duduk di tempatnya di sekolah minggu masing-masing, lebih tenang. Kita mau angkat lagu pujian Putri Sion.
kabarnya? Langsung harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat. Tadi kita sudah menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan dan kita sebentar lagi akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik di rumah silahkan duduk yang manis dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya yang di rumah lipat tangannya. Ikuti Lause berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk hari ini. Kami bisa beribadah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengerti firman-Mu, dan kami juga bisa melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini adalah Raja Damai yang akan datang. Tapi sebelum kita mempelajari tentang firman Tuhan hari ini, kita lihat dulu friends, ada gambar apa ya di layar kamu? Apakah kamu mengetahui nama hewan ini? Ini adalah betul sekali, domba dan juga serigala. Bagaimana ya kalau domba bertemu dengan serigala? Mungkinkah domba akan mendatangi dan mendekati serigala, friends? Ya, tentu saja tidak. Domba itu akan sangat ketakutan bila bertemu dengan serigala. Atau kita lihat di gambar kedua, ada macan dan juga kambing. Wah, kalau kambing ketemu macan, mungkinkah mereka akan berteman? Ya, tentu saja tidak ya. Bisa-bisa kambingnya menjadi santapan yang lezat buat si macan tutul. Dan kalau mereka bertemu, kambing itu akan mencoba lari sekencang mungkin. Atau ada juga sapi dengan singa. Mungkinkah sapi itu tidak akan lari bila bertemu dengan singa yang memakan daging? Ya friends, sapi itu akan lari ketakutan. Dan atau kita juga bisa melihat ada binatang buas seperti beruang. Jika bertemu dengan sapi, kita pasti tahu bahwa sapi itu akan kabur ketakutan. Nah, atau ketika suatu hari friends, kamu dengan keluarga kamu pergi bermain layang-layang di sore hari. Di tempat itu ada orang memancing, ada yang sedang berkemah. Lalu tiba-tiba dari satu tempat keluarlah seekor singa. Apa yang akan kalian lakukan? Sudah pasti yang kita lakukan kalau Lause juga ada di sana adalah kabur, lari. Larinya kenapa ya? Tentu lari karena takut. Nah, tapi cerita hari ini itu kita akan membicarakan sesuatu yang berbeda. Apa itu Mi? Apa itu Lause? Hari ini kita akan lihat friends bahwa Nabi Yesaya pernah nih ngomongin masalah ini, bahwa suatu hari katanya serigala itu tidak akan lagi ditakuti oleh domba, dan begitu juga sebaliknya. Suatu hari katanya semua yang ada di dunia ini akan hidup damai. Kita lihat dulu ya firman Tuhan dari Yesaya 11 ayat 6 sampai 7. Yang sudah baca di rumah, ayo kita baca bersama-sama. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Wah, jadi kambingnya tidak lari. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Jadi nggak ada yang ketakutan dong. Mungkin nggak ya? Mungkin gak sih suatu hari tidak ada yang takut? Mungkin gak suatu hari semua yang ada di dunia ini berdamai, gak ada yang saling bermusuhan, saling ketakutan? Itu kata Nabi Yesaya. Kita bisa lihat di gambar ini bagaimana semua hewan hidup berdampingan. Nah, tentu ini juga adalah harapan kita semua bahwa suatu hari bumi penuh dengan kedamaian. Tentu kita semua juga ingin hidup berdamai dengan siapapun. Tidak ada permusuhan, tidak ada yang membuat kita sedih, tidak ada pertengkaran, tidak ada iri hati. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Siapakah Nabi Yesaya? Dia adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk memberitahukan, untuk menyampaikan kepada kita bahwa suatu hari akan ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di mana tidak ada pertengkaran,
Tidak ada permusuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada caci maki. Yang ada hanyalah kedamaian. Tapi itu semua berawal dari munculnya. Kita lihat ya sama-sama. Oh, ini dia. Coba lihat gambarnya, friends. Apakah kalian tahu ini gambar apa ya? Seperti kain atau seperti kertas? Tapi kalau langsung kasih clue-nya, kalian pasti bisa tebak bahwa kedamaian itu ada dengan hadirnya seorang pembawa damai yang lahir di kandang domba. Siapa dia? Tentu dia adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita. Dia adalah Raja Damai dan kelahirannya ke dunia ini membawa damai. Nah, karena Yesus adalah Raja Damai, Yesus ingin, friends, kita semua juga membawa damai di dalam hidup kita. Kita baca ya firman Tuhan Yesaya 11 ayat 9 sampai 10. Sama ya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Tuhan bilang bahwa kalau mau dunia ini penuh dengan kedamaian, semuanya hidup berdampingan, seluruhnya harus penuh pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mengenalkan Allah, memperkenalkan Tuhan kepada orang lain melalui diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus adalah Raja Damai, kitalah anak-anak Tuhan Yesus juga pembawa damai. Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, kalau kita lihat-lihat nih di gambar-gambar yang kamu lihat ini, apakah ini menunjukkan keadilan dan kedamaian? Kira-kira kalau kita melakukan tindakan yang ada di gambar ini, apakah mungkin kedamaian, hidup berdampingan seperti yang kita lihat atau seperti yang Nabi Yesaya katakan itu akan terjadi? Tentu saja tidak ya, friends ya. Yang ada justru bumi penuh dengan pertengkaran dan perkelahian. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Bagaimana menurut kamu? Di antara kedua gambar ini, yang manakah gambar yang menunjukkan bahwa anak-anak sudah menjadi pembawa damai? Betul sekali, gambar yang pertama yang ada 3 orang anak bermain dengan baik. Lalu di gambar ini, yang manakah gambar yang menunjukkan bahwa anak-anak sudah menjadi pembawa damai di lingkungan sekolahnya? Karena ini pakai baju sekolah ya. Tentu jawabannya adalah gambar pertama, karena gambar kedua itu justru adalah tindakan yang Tuhan tidak inginkan ya. Kita membuli orang lain atau membuat orang lain takut dan sedih. Nah, kalau gambar berikutnya, ayo, siapa yang suka-suka marah-marah di rumah? Ada gambar yang marah-marah, teriak-teriak, ngomong dengan keras kepada orang tuanya. Tapi di bawah ada gambar anak yang tersenyum dan bicara lemah lembut kepada orang tuanya. Kira-kira anak pembawa damai itu yang mana? Gambar yang mana? Betul sekali, gambar yang ada di bawah ya. Jadi kita lihat, friends, bahwa menjadi pembawa damai itu artinya kita harus bersikap adil dan benar. Ya, kita harus bersikap adil dan benar. Apakah kamu siap menjadi pembawa damai? Seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan? Seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Misalnya, jika suatu hari, friends, di rumah kamu berkelahi atau merebutkan sesuatu dengan saudara kamu, sebagai anak pembawa damai, ayo, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memaksa supaya kamu mendapatkan apa yang kamu mau? Atau kamu lebih memilih untuk berdamai, mengalah, dan bermain bersama? Tentu sebagai anak pembawa damai kita akan memilih bermain bersama.
Dan tindakan adil dan benar berikutnya adalah kalau kamu lihat ada orang lain sedang bertengkar, ada orang lain sedang membutuhkan pertolongan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ikut-ikutan melakukan kejahatan juga, ikut-ikutan mengejek dan membuli orang lain juga? Tapi seperti apa kata Nabi Yesaya, kedamaian itu akan muncul, friends, kalau kita juga ikut melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita tidak malah ikut-ikutan dengan orang yang melakukan kejahatan. Kita membantu teman kita yang membutuhkan bantuan. Atau kamu lihat nih di sekolah ada orang yang lagi dibully, kamu akan ikut membuli atau justru membela dan melerai orang-orang yang berkelahi? Itu anak pembawa damai, tidak ikut-ikutan, justru melerai. Bahkan kalau bisa, friends, kita menasehati teman-teman kita yang melakukan tindakan yang tidak baik, ya. Dan juga kalau kita lihat, friends, di Lukas 2 ayat 14 firman Tuhan ini kita akan terus ingat dan baca bersama-sama, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita baca sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Bahwa kemuliaan dan damai sejahtera akan terjadi di bumi, di tempat kita tinggal, di antara manusia, kalau kita berkenan kepadanya, mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi itulah yang Yesaya sampaikan, bahwa Raja Damai akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Raja Damai itu, friends, akan membawa kedamaian jika kita juga turut memberi kedamaian di setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, yuk kita bisa membawa kedamaian. Dimulai dari rumah, lalu kita bisa juga melakukannya di sekolah, di gereja, di lingkungan masyarakat, kemanapun kita pergi. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik, mari kita giat melakukan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang adil dan benar supaya kedamaian tercipta di sekitar kita, seperti yang Tuhan Yesus inginkan dan seperti apa yang Nabi Yesaya pernah sampaikan. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama kembali, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu, Tuhan, bahwa damai seperti yang Engkau mau juga ada di tengah-tengah lingkungan kami, tengah-tengah tempat kami tinggal, di sekitar kami, kemanapun kami pergi. Tolong kami, Tuhan, supaya kami mampu, Tuhan, jadi anak-anak yang bisa membawa damai seperti yang Tuhan Yesus mau. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami mengingatnya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye, shalom. Wah, sungguh luar biasa ya firman Tuhan minggu ini ya loh saya. Kita sudah memperingati sebentar lagi Raja Damai akan datang ya loh saya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nih loh saya, kita ada 3 persembahan nih. 3 cara persembahan ya. Yang pertama itu boleh kita masukkan ke mana nih ya? Mana ya loh saya? Ke celengan ya. Celengan yang bentuk gereja yang sudah Lose berikan kepada adik-adik sekolah minggu. Atau yang kedua, boleh mentransfer ke rekening gereja yang ada tertera di atas ini ya, ke rekening gereja ya. Atau yang ketiga, dengan cara boleh menitipkan taruh di amplop, atau nanti pas sudah selesai pandemi atau bisa ke gereja, boleh diantarkan ke gereja. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau bersyukur memberikan persembahan. Kita mau angkat lagu pujian Surya Bersinar Udara Segar. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan sukacita buat kita dan memberikan rezeki ya. Kita berikan persembahan satu angkat lagu pujian Surya Bersinar. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Indra di pantai, ombak berderai,
Tuhan. Yuk kita mari bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, buat cerita firman-Mu Tuhan minggu ini Tuhan. Biarlah kami boleh dengan senang menyambut Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan Kau berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjalankan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak yang baik, biarlah juga Tuhan di saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dalam masa studi kami, Kau berikan kami kepintaran Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik Tuhan. Bapak yang baik, Kau berkati juga kami dalam setiap tumbuh kembang kami Tuhan. Biarlah kami Kau berikan kami kesehatan Tuhan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Bapak yang baik, saat ini juga kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya dapat dipakai di tengah-tengah kerajaan-Mu juga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat orang tua kami Tuhan, yang buat pekerjaan mereka, buat setiap usaha orang tua kami Tuhan. Kiranya Kau memberikan berkat-berkat berlimpah-limpah Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kehidupan kami, dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di sekolah minggu kita sudah selesai ibadah kita minggu ini ya. Nggak terasa ya loh saya. Nah, tapi jangan ingat dulu nih, jangan bubar dulu ya, jangan keluar dulu, karena masih ada pengumuman nih ya. Karena pengumumannya adalah karena sebentar lagi kita mau merayain Natal ya loh saya. Nah, kita juga akan merayakan Natal nih, walaupun kita masih merayakan secara online melalui via Zoom, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena kita masih dapat merayakan Natal bersama-sama teman ya. Nanti kan buka kamera, nanti lihat teman-teman kita gitu ya. Nah, kapan ya acaranya? Nah, kita akan merayakan hari Natal sekolah minggu itu di tanggal 18 Desember, itu hari Sabtu ya, hari Sabtu 18 Desember. Nah, adik-adik sekolah minggu itu jam 4 sore ya, jam 4 sore ya, jam 3.45 nanti itu biasanya Zoom-nya udah bisa dibuka, udah masuk ya. Tapi kita ibadah jam 4 sore, jadi jangan ketinggalan ya, langsung dicatat di tanggalnya, di tanggal rumahnya, supaya nggak ketinggalan ya loh saya tentunya ya. Nanti kapan nih Natal ya, supaya kita tidak mengurangi rasa sukacita kita. Nah, kita selesai ibadah kita. Sampai jumpa di sekolah minggu, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.